Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Nur Iksan dengan NIM 201230174. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapas dari segi kejelasan, artinya mufassar dan muhkam. Adapun hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam proses istinbat atau penggalian hukum, setiap lapas itu memiliki tingkat kejelasan yang berbeda-beda. Kesalahan menilai tingkat kejelasan itu dapat mengakibatkan hukum yang keliru dan melenceng dari maqasid syariah. Adapun klasifikasi Hanafiyah itu atau hierarki, yang pertama itu dari segi kejelasan makna itu, yang pertama zahir, nas, mufassar dan muhkam. Di sini saya akan menjelaskan DP apa itu yang dimaksud dengan mufassar. Mufassar itu adalah lapas yang petunjuk maknanya itu sangat jelas karena ada penjelasan secara rinci atau tafsir syar'i dari pembuatan hukum itu sendiri. Perincian ini menghilangkan kemujlamatan atau kesamaran-kesamaran sehingga menutup kemungkinan untuk mentakwilkan atau ditakwilkan. Kejelasan dari nas, maknanya itu bersumber langsung dari tafsir syar'i dan tidak ada kesamaran. Yang kedua itu takwil tertutup, itu pintu interpretasi akal tertutup rapat terhadap makna tersebut. Yang ketiga itu masih bisa dinaskan. Secara teoritis, hukumnya itu dapat dihapus oleh nas lain di zaman kenabian. Dan adapun dari kajian teori tentang muhkam, nah yaitu muhkam itu tuh adalah lapas terkuat dari segi kejelasan yang maknanya itu sudah dikukuhkan sehingga tidak menerima takwil dan tidak menerima nasah selamanya. Biasanya itu berkaitan dengan akikah atau biasanya itu tuh berkaitan dengan akidah-akidah atau prinsip dasar-dasar akhlak. Jadi adapun tingkat-tingkatnya itu, yang pertama itu yang tingkat tertinggi, yaitu tingkat lapas wada'i itu paling kuat dan tidak tertandingi. Nah, yang kedua itu takwil tertutup, yaitu sama seperti mufassar yang tadi, yaitu dia itu tidak menerima takwil sama sekali. Nah, yang ketiga itu muhkam itu tuh kebal nasah selamanya, yaitu dia itu tidak dapat dibatalkan baik di masa Nabi maupun setelahnya. Dan juga adapun perbandingan dari mufassar dan muhkam, dari tingkatannya itu, dari kejelasan maknanya itu, kalau mufassar itu tuh sangat jelas dari penjelasan syar'inya. Sedangkan muhkam itu jelas dan kukuh dari awal turunnya. Kalau dan dari segi menerima takwil, mufassar itu tuh tidak menerima takwil dan muhkam itu juga tidak menerima takwil. Nah, kalau menerima nasah, mufassar itu bisa, tapi itu di zaman Nabi. Nah, sedangkan muhkam tersebut tidak bisa, selamanya tidak bisa menerima nasah. Adapun contoh lapas mufassar dan muhkam. Contoh mufassar itu seperti dalam Quran surah An-Nur ayat 4, hukuman kozab atau menuduh zina. Nah, di situ kan ada 80 kali dera. Nah, angka 80 itu tuh adalah mufassar. Itu tidak bisa ditafsirkan menjadi 79 atau 81. Rinciannya itu tegas tanpa ruang takwil. Nah, sedangkan contoh dari muhkam di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 53, larangan menikahi istri Nabi setelah wafat. Kamu tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya. Nah, juga ayat-ayat keesaan Allah, keharaman zalim, larangan zina tidak dapat berubah oleh waktu. Adapun dari konsepnya, perbedaan mendasar, kerentanan terhadap nasah itu, mufassar itu tidak bisa ditakwil, tapi masih bisa dinasah. Sedangkan muhkam itu adalah teks atau baja yang mengunci takwil, sekaligus nasah pondasi hukum yang absolut. Adapun pendapat ulama, dua kategori dari zahir dan nas. Dari Hanafi 4 tingkatan untuk tarjih. Meski berbeda istilah atau ikhtilaf lafzi, semua ulama itu sepakat lapas kuantitas pasti atau akidah itu tidak boleh ditakwil.
Nah, adapun solusi dari usul fikih itu hierarki ta'arud al-adilah an-nas mufassar muhkam, yaitu jika ada pertentangan muhkam itu mutlak diunggulkan. Solusi ini menjadi konstitusi hukum Islam itu dari kesewenang-wenangan interpretasi. Dari adapun pendapat yang dapat saya sampaikan, Mupasar itu tuh sebagai pagar hukum. Mupasar itu tuh melindungi dari distorsi hukum terukur seperti rakaat sholat, persentase zakat, angka cambukan hudun atau presentasi waris. Akal harus tunduk pada teks. Takwil itu atas nama kontekstualisasi melanggar kaidah usul fikih. Nah, sedangkan muhkam itu tuh sebagai jangkar akidah, yaitu keesaan Allah, larangan zolim, larangan zina, kewajiban adil. Nah, hukum-hukum muhkam itu menembus batas ruang dan waktu, yaitu dia itu menjamin nilai dasar Islam itu tidak akan pernah terhapus meskipun peradaban itu terus berevolusi. Jadi tantangan terbesar yaitu penafsir teks agama itu tanpa otoritas metodologis. Penguasaan di dalah lapas itu menjadi filter intelektual yang valid bagi mahasiswa hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Adapun kesimpulan dari penjelasan tersebut, Mupasar itu tuh adalah lapas dengan makna yang jelas dari tafsir syar'i, tertutup takwil namun masih bisa dinasah di zaman kenabian. Sedangkan muhkam tingkatan tertinggi lapas wada'i. Dia itu mengunci takwil dan nasah selamanya, pondasi akidah hukum yang absolut. Adapun hierarki dari konflik itu seperti nasah, mufassar, muhkam. Nah, muhkam itu tuh mutlak diunggulkan dalam ta'arud al-adilah. Penguasaan di lalah lapas itu adalah perangkat analisis modern untuk menjaga tegaknya syariat dan kemurnian ajaran Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.